Yahudi melantik Saudi dan Wahabi sebagai penguasa Haramain. Setelah kejatuhan Empire Utsmaniyah, negara-negara kecil seperti Kuwait, Yaman, dan lain-lain diserahkan kepada kabilah-kabilah yang dipilih oleh Yahudi. Negara-negara kecil itu semua tertakluk pada penjajahan British, Prancis, dan Itali. Janjinya kepada Syarif Husin untuk mengangkatnya sebagai penguasa seluruh Arab hanyalah janji kosong. Syarif Husin hanya mendapatkan kerajaan Jordan yang kecil dan miskin. Balasan bagi pengkhianat Islam. Pada tahun 1925, keluarga Al Saud berjaya menawan kota suci Mekah daripada Syarif Husin. Pada 10 Januari tahun 1926, Abdul Aziz Al Saud ditabalkan menjadi Raja Hijaz di Masjidil Haram, Mekah. Pada tahun 1932, setelah menguasai sebagian besar semenanjung Arab, Ibnu Saud menamakan tanah gabungan Hijaz dan Najd sebagai Arab Saudi. Abdul Aziz Ibnu Saud kemudian menabalkan dirinya sebagai Raja Arab Saudi dengan sokongan pihak British. Fahaman Wahabi menjadi agama resmi Arab Saudi dan dikembangkan ke seluruh dunia. Mengapa Yahudi mencipta Wahabi? Pertama, Yahudi sangat paham bahwa kekuatan umat Islam adalah pada kekuatan ruhnya, yakni ruh yang sangat kenal, cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam mesti dipisahkan dari Allah. Yang kedua, Yahudi sangat paham bahwa kehebatan umat Islam karena berjaya menghubungkan kekuatan ruh dengan kehidupan lahir. Maka keyakinan akan adanya kuasa ruh dalam kehidupan lahir itu mesti dihapuskan. Yang ketiga, Yahudi sangat paham bahwa kunci kemenangan umat Islam adalah adanya bantuan gaib dari Allah. Maka Yahudi menghapuskan keyakinan kepada perkara gaib itu. Ulama sufi dan tarikat yang mempunyai karomah dikatakan sesat dan syirik. Yang keempat, Yahudi tahu bahwa kekuatan Islam adalah pada kecintaan umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait dan para sahabat. Maka segala peninggalan atau amalan yang boleh menyuburkan kecintaan itu dimusnahkan dengan alasan bid'ah, khurafat, kultus, dan lain-lain alasan yang diada-adakan. Yang kelima, Yahudi sangat faham bahwa selemah-lemah umat Islam, mereka sangat fanatik kepada agama para ulama. Oleh karena itu, ulama baru dan Islam gaya baru mesti dicipta yang sesuai dengan agenda Yahudi itu. Yang keenam, untuk menguasai kota suci umat Islam Haramain, Yahudi tidak dapat menghancurkannya seperti tempat-tempat yang lain, karena ditakutkan umat Islam sedunia akan bangkit menentang Yahudi. Kejahatan Wahabi. Yang pertama, membuat fatwa. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu neraka. Yang kedua, membuat fatwa. Umat Islam yang tidak ikut ajarannya itu sesat, halal darah dan hartanya. Yang ketiga, membunuh keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menghukumkan sesat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang utama. Yang kelima, menganggap alam roh itu tidak wujud. Yang keenam, menolak adanya hubungan antara alam lahir dan alam roh. Yang ketujuh, memusnahkan peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, dalam mempelajari ilmu usuluddin atau tauhid, menganut fahaman Ibnu Taimiyah, menganggap Tuhan itu berjisim seperti makhluk atau mujassimah. Yang kesembilan, di dalam fikih dibenarkan menampal-nampal mazhab
atau talfiq. Yang ke-10, mengambil sumber Al-Quran dan hadis tanpa ijma ulama dan kias. Yang ke-11, melarang keras umat Islam berdoa dengan tawasul atau perantaraan. Yang ke-12, melarang menziarahi kubur sekalipun makam Nabi. Yang ke-13, menghancurkan bangunan di atas tempat lahir Nabi di Suq al-Lail. Yang ke-14, melarang memuji-muji Nabi seperti membaca qasidah, berzanji, burdah, tahlil, dan sebagainya. Yang ke-15, melarang umat Islam merayakan dan memperingati Maulidur Rasul, Isra Mi'raj, dan semua perayaan hari kebesaran Islam yang lain. Yang ke-16, melarang belajar tentang sifat 20 dan menuduh sesat fahaman Asy'ari, yaitu fahaman kaum ahlu sunnah wal jamaah. Yang ke-17, melarang amalan tarikat, umpamanya tarikat Naqsabandi, Qadiri, Sazali, Saman, Muhammadiyah, dan lain-lain. Yang ke-18, mengundang Amerika untuk mengeksploitasi kekayaan minyak di Timur Tengah. Yang ke-19, berkomplot dengan Amerika membina pangkalan tentara di Arab Saudi. Yang ke-20, meminta bantuan tentara bersekutu dalam Perang Teluk untuk menghancurkan Saddam. Yang ke-21, mencetuskan gerakan teroris seperti Al-Qaeda dan lain-lain untuk memburukkan image Islam. Yang ke-22, mengubah Arab menjadi negara Yahudi dan Haramain menjadi kota Yahudi, dan lain-lain kejahatan yang merupakan konspirasi Yahudi untuk menghapuskan keyakinan dan kecintaan umat Islam kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya umat Islam mengikut cara hidup Yahudi dan meninggalkan Tuhan Muhammad. Jelaslah bahwa tujuan Wahabi adalah mengajak umat Islam meninggalkan Allah dan Rasul dan mengikuti Yahudi. Wahabi adalah buatan Yahudi. Siapakah yang akan memerangi Wahabi? Wahai umat Islam seluruh dunia, setelah kita tahu rahasia ini, marilah kita perangi Wahabi dan Yahudi dengan langkah-langkah ini. Yang pertama, jangan sekali-kali terpengaruh dengan ajaran ini. Jaga diri dan keluarga Anda dari aliran ini. Yang kedua, berpegang teguhlah kepada ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang ketiga, kuatkan hubungan dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkan hablum minallah dan hablum minan nas. Yang keempat, berfikih dengan salah satu mazhab yang empat, Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi. Jangan dicampur-campur. Yang kelima, lawanlah hawa nafsu. Buang segala sifat jahat dalam diri kita dengan bertasawuf berpandukan Imam Al-Ghazali. Yang keenam, amalkan wirid dan zikir secara berdisiplin dan istiqomah, atau amalkan tarikat yang ada mursyid. Yang ketujuh, jangan mudah terpancing dengan tawaran manis atau provokasi Wahabi. Yang kedelapan, jangan sekali-kali terlibat dengan gerakan militan atau teroris. Yang kesembilan, banyaklah bertaubat atas dosa-dosa sendiri dan dosa umat Islam. Yang kesepuluh, berdoalah kepada Allah agar segera didatangkan pemimpin kebenaran yang dapat menghapuskan ajaran ini.